Ditolak. Aibda Robik, anggota Sat Narkoba Polres Semarang yang menjadi pelaku penembakan terhadap siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat. Atas putusan itu pun, Aibda Robik mengajukan banding. Dan untuk jelasnya akan kita bahas bersama pengamat hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu. Selamat sore, Mas. Prof, melihat putusan sidang etik yang memutuskan Aibda Robik dipecat, apakah sudah sesuai? Ya, gini Mas, ini suatu hal yang perlu dicermati. Kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus lain, PTDH itu biasanya setelah berkekuatan tetap terhadap putusan pokok perkara. Pokok perkara, misalnya dulu kasusnya Pak Sambo, itu setelah semua selesai, baru sidang PTDH. Tapi tampaknya ini lain. Dari Poltabes Semarang, mungkin pertimbangannya karena ini dalam arti walaupun belum mendahului pengadilan, bahwa pelakunya sudah pasti. Satu. Kedua, korbannya sudah begitu luka, apalagi keluarganya terhadap nyawa orang. Sehingga tanpa menunggu putusan pengadilan yang sudah pasti, tapi sudah PTDH dulu. Saya kira juga tidak masalah, karena pidana PTDH itu adalah bagian pidana tambahan sebagai organisasi, sebagai orang bernaung dalam institusi kepolisian. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan dan kejahatannya pasti, ya kenapa mesti menunggu kepastian dari putusan pengadilan negeri? Ini saya kira suatu langkah lebih cepat ketimbang nunggu putusan pengadilan negeri selesai dari perkara yang dijatuhkan terhadap Aibda tadi. Oke, Prof, tapi terduga pelaku ini mengajukan banding. Apakah ini tidak akan berpengaruh terhadap proses penyelidikan? Bagaimana Anda melihatnya? Itu tidak ada. Ini bedakan antara banding terhadap PTDH dan proses penyidikan memperkuat kasus pembuktian atas pembunuhan mahasiswa tadi. Ini suatu yang berbeda. Oleh karena itu, tidak ada kaitannya sama sekali. Kalau kaitannya banding itu ada terhadap PTDH yang dijatuhkan hari ini, apakah ditolak, apakah tetap mempertahankan, itu nanti yang dilihat. Tapi pertanyaannya kalau ini sudah menjadikan korban nasional, masalah nasional seperti ya dikuatkan. Tapi terhadap penyelesaian penyidikan barang bukti, penyelesaian terhadap penuntasan perkara pada tahap persidangan pengadilan negeri tetap berjalan. Dua sisi yang berbeda, Mas, antara PTDH dan perbuatan pidananya terhadap pembunuhan tadi. Kalau bandingnya dikabulkan bagaimana, Prof? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana dikabulkan? Pertanyaan yang kedua, apakah mungkin dikabulkan? Agak sulit, Mas. Karena PTDH itu dalam peradilan konteks organisasi. Agak sulit. Karena bukan suatu pembuktian terhadap materinya, tapi pembuktian kesalahannya. Sehingga tampaknya, ya kita nggak sudon, tidak mungkin dikabulkan. Tapi kalau dikabulkan, ya menjadi kemenangan tersendiri. Ada dua kemungkinan, ya dua, dikabulkan atau tidak dikabulkan. Karena melihat suatu pertimbangan yang sudah sekarang, saya kira Poltabes sudah meyakini bahwa banding pun tidak dikabulkan. Karena banding pun merupakan hak daripada Bapak Aibda tadi. Oke, Anda melihatnya bagaimana sih kenapa harus proses sidang etik terlebih dahulu sebelum menetapkan terduga pelaku ini sebagai tersangka? Ini adalah pilihan dari Polri untuk melakukan ini, proses ini di awal. Anda melihatnya bagaimana? Ya, karena begini, tampaknya kasus di Semarang ini sudah menjadi kasus nasional. Bahkan pada Komisi 3, bahkan tanda petik Kapoltabes pun juga tanda petik dipertanyakan kaitannya dengan kepemimpinannya, bahkan bertanggung jawab. Ini suatu yang luar biasa. Sehingga dalam konsep ini, tampaknya karena ini merupakan kasus yang tanda petik jelas, ya Poltabes berani melakukan PTDH. Nah, itu. Artinya ini sudah jelas. Sehingga kalau masih ragu-ragu, ya mungkin tidak terjadi seperti ini. Makanya tadi saya katakan, idealnya kalau kita melihat kasus-kasus yang lain, putusan pokok perkara dulu, baru terbukti dari PTDH. Ini tidak PTDH dulu, tapi suatu yang berbeda, Mas, antara pidana pokok dan PTDH. Oke. Tadi Anda juga sempat mention Kapolres Semarang. Kapolres Semarang juga diduga menghalangi proses penyidikan dengan memberikan keterangan palsu. Ini juga terkait dengan rilis diduga tawuran ataupun tuduhan tawuran terhadap korban. Apakah Kapolres Semarang juga harus disidang etik? Nah, gini, dalam suatu organisasi, pertanggungjawaban itu ada pertanggungjawaban individual, ada pertanggungjawaban struktural. Kepolisian, TNI, organisasi-organisasi garis itu adalah pertanggungjawaban struktural. Dalam pertanggungan struktural, sebagai struktural, komandan itu adalah sebagai bapak, sebagai orang tua, sebagai pengayom, sebagai teman. Oleh karena itu, dalam kasus ini, Poltabes Semarang mau tidak mau bertanggung jawab.
atas kasus yang bersangkutan. Bukan pertanggungjawaban individu, tapi pertanggungjawaban struktural atas tanda petik ketidakmampuan ataupun kelalaian anak buahnya sampai melakukan suatu pembunuhan kepada masyarakat. Bertanggung jawab, karena pertanggungjawaban struktural. Kalau istilahnya pertanggungjawaban komando. Tidak ada anak buah salah, yang salah adalah pimpinan. Inilah saya kira Poltabes Semarang juga dimintai pertanggungjawaban atas kematian masyarakat oleh anak buah yang bersangkutan. Pertanggungjawaban struktural dari Kapolres Tabes Semarang bentuknya seperti apa, Prof. Hipnu? Apakah mundur? Nah, pertanggungjawaban struktural ini bedakan antara pertanggungjawaban pokok perkara. Pertanggungjawaban struktural ini ada pertanggungjawaban bagaimana kepemimpinannya, bagaimana terhadap pengawasinya, bagaimana terhadap pembinaannya. Tadi saya katakan, sebagai pimpinan, sebagai komando, itu laksana sebagai bapak yang baik, teman yang baik, pamon yang baik, rekan yang baik, pelatih yang baik, sehingga kalau sampai seperti terjadi ada suatu pembunuhan oleh anaknya, yang mau tidak mau sebagai pimpinan bertanggung jawab. Apakah bertanggung jawab pidana? Tidak, tapi bertanggung jawab pada organisasi. Nah, nanti Kapolri yang akan menilai dari kapasitas Kapoltabes Semarang tersebut. Pihak keluarga mengaku ini Kapolres Tabes Semarang masih ada di pucuk pimpinan Polres Tabes Semarang ini akan mempersulit proses penyelidikan. Menurut Anda bagaimana? Ya, kita lihat perkembangan. Karena kalau memang itu mempersulit sumbangan, risikonya sangat besar. Karena dalam hukum ada istilah obstruction of justice. Pertanyaannya, apakah semudah itu Kapoltabes menyatakan obstruction of justice? Ini yang saya kira perlu diluruskan nanti. Betulkah seperti itu? Nah, kita lihat penyidik. Apakah betul? Karena ini suatu yang berbeda lagi. Artinya perkara pembunuhan ini nanti akan berkembang menjadi perkara tersendiri, penghalangan, perintangan, atau penghilangan barang bukti atas seorang pimpinan yang tadi. Bisa dimungkinkan tergantung pada pembuktian teman-teman penyidik di lapangan atas peristiwa dugaan barang bukti yang hilang. Kalau terkait penembakan yang diduga dilakukan Aibda Robik ini, murni pidana atau ada hal lain sebenarnya, Prof? Kalau kita melihat berapa media, kelihatannya murni pidana. Murni pidana, karena melakukan suatu, ya namanya orang ya, pembunuhan dalam konteks mungkin situasi emosi, situasi keadaan yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas dalam suatu konteks kita baca adalah murni melakukan suatu pembunuhan. Latar belakangnya apa ya? Nanti mudah-mudahan Pak Aibda bisa menjelaskan. Yang sekarang, karena dalam suatu pembuktian itu keterangan terdakwa juga membuktikan ada teori kausalitas. Kenapa sampai melakukan suatu pembunuhan? Kenapa melakukan sampai pistol? Kausalitas yang terjadi saya kira kita harus membuktikan, kita harus mendengar dari berbagai pihak yang sedang memeriksa dari kasus yang bersangkutan. Baik, kita nantikan langkah cepat dan transparan dari Polda Jawa Tengah terkait kasus ini. Terima kasih pengamat hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Ibnu Nugroho, sudah berbagi pandangan bersama kami di Indonesia Update. Terima kasih.